Hai Mams, salam sejahtera. Banyak yang bertanya, apakah ibu hamil boleh pakai masker untuk perawatan kulit wajah? Jawabannya sebenarnya boleh ya. Hanya saja Mams harus lihat-lihat dulu jenis masker yang dipakai, ya produknya terutama keamanannya dan juga kandungan bahan-bahan yang ada pada maskernya. Entah itu bahan kimia atau bahan herbal. Nah, saya punya tips untuk Mams yang memilih masker untuk perawatan kulit wajah. Yang pertama, pastikan dulu produk yang Anda pilih ini sudah terdaftar keamanannya di Badan POM. Karena kalau sudah terdaftar seperti itu, biasanya ya sudah dilakukan pemeriksaan lab dan lain-lainnya untuk menyatakan bahwa kandungannya ini aman untuk digunakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, karena ini kosmetik, artinya digunakan untuk perawatan kulit, ya baik wajah ataupun yang lainnya, ini harus dipastikan dulu tidak mengandung bahan-bahan berbahaya untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Contohnya harus bebas merkuri dan juga bebas hidrokuinon. Banyak sekali produk-produk kosmetik bahkan juga masker yang mengandung bahan-bahan bahaya ini. Makanya Mams harus lihat dulu, ya diteliti dulu sebelum membeli maskernya. Kemudian pilih yang setidaknya berbahan dasar herbal. Ini sih lebih cenderung aman ya, digunakan untuk Anda yang sedang hamil ataupun menyusui. Dan yang terakhir Mams harus lihat produknya, kalau bisa memang sudah dinyatakan oleh produsennya aman untuk ibu hamil dan juga menyusui. Atau kalau ribet, Mams bisa cari ya kosmetik-kosmetik atau perawatan kulit seperti masker contohnya yang dikhususkan untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Kebetulan karena kita bahas soal masker wajah yang aman digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui, saya coba-coba cari di internet ya, e-commerce dan juga Instagram. Kira-kira masker apa yang lagi ngetren sekarang ini yang mungkin masih sedikit orang bahas. Kemarin saya nemuin produknya dari Scarlett Whitening. Ada dua jenis maskernya ya. Ada Herbalism Mugwort Mask dan juga Seriously Soothing dan Hydrating Gel Mask. Kayaknya kepanjangan ya. Kita singkat aja deh, yang hijau ini Mugwort Mask dan juga yang pink ini gel mask ya. Nanti kita akan bahas review isi produknya seperti tadi tips saya, keamanannya, kemudian kandungan dari produknya dan macam-macamnya. Aman nggak sih kira-kira untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui? Nah, supaya apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan opini, saya obok-obok itu informasi terkait produk ini, baik langsung dari Scarlett-nya atau brosur-brosur dan semuanya yang berkaitan dengan produk ini ya. Jadi nanti saya izin ada sedikit contekan yang saya dapat langsung dari produsennya ya, dari Scarlett Whitening. Pertama, prinsip tadi kalau misalkan Mams lagi milih kosmetik atau yang lainnya, masker terutama mungkin, harus lihat dulu apakah sudah terdaftar BPOM atau belum. BPOM ini setidaknya harus sudah terregistrasi ya, karena itu yang menyatakan kalau semua yang dipakai baik itu obat, makanan, kosmetik juga aman tuh dipakai oleh manusia. Ya, jadi kalau kalian lihat di kotaknya, ini sudah ada BPOM-nya, bahkan sudah ada barcode-nya juga. Kalian bisa cek langsung. Cuman kalau mungkin buat Mams yang terima kosmetik yang sudah BPOM ini harus dibuktikan, karena sekarang tuh banyak loh yang kosmetik yang BPOM-nya itu kayak cuman dicantumin tapi sebenarnya nggak terregistrasi. Itu agak bahaya. Ya, jadi Mams kalau mau ngecek bisa masuk ke websitenya cekbpom.pom.go.id. Jadi di sana kalian bisa masukkan kosmetik mungkin, obat, makanan bahkan juga ada, dimasukin ke sana nomornya nanti. Kalau ada nama produknya berarti itu terregistrasi. Saya sudah cek sendiri dan memang benar ini terregistrasi BPOM. Jadi secara BPOM aman, izinnya aman. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, pastikan lagi kalau produknya ini sudah dites bebas merkuri dan juga hidrokuinon. Itu penting. Karena merkuri dan hidrokuinon pun untuk orang biasa itu bahaya. Apalagi untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Saya obok-obok ya, informasi semuanya dari Scarlett ini sudah dites juga. Ternyata ini terregistrasi bebas merkuri dan juga terregistrasi bebas hidrokuinon. Artinya bahan-bahan bahaya itu nggak ada di produk maskernya. Ini aman. Tapi apakah aman untuk ibu hamil lagi? Nanti kita akan bahas detail setiap kandungan-kandungannya. Saya tadi sempat singgung ya,
kalau bisa pilih kosmetik yang berbahan dasar herbal. Karena apa? Karena itu lebih aman sih kalau digunakan yang bahan kimianya lebih sedikit. Dan ini produk masker dari Scarlett ini yang Mugwort Mask ini terdiri dari bahan-bahan herbal, mugwort extract dan lain-lainnya yang nanti saya akan bahas satu-satu. Dan yang gel mask ini namanya agak panjang, kita singkat aja gel mask. Ini juga bahkan mengandung 7 jenis buah berry. Ada blueberry, blackberry, dan macam-macamnya. Ya. Nah kemudian tidak itu aja, kita harus cek juga kandungan-kandungan secara mendetail. Jadi mungkin kita akan bahas satu-satu aja deh. Kita bahas yang Mugwort Mask dulu ya. Dikhususkan katanya dari Scarlett ini khusus untuk kulit kalian yang berminyak ya. Yang berminyak ini lebih cocok buat kalian. Jadi kandungannya Mugwort Mask ini, saya sambil nyontek ya. Mengandung mugwort extract ya. Mugwort itu apa sih? Sebenarnya itu sejenis kelompok tanaman yang memiliki fungsi bagus untuk kesehatan, dulunya untuk pencernaan dan macam-macamnya. Dan ternyata untuk kulit juga bagus manfaatnya, bisa sebagai antibakteri, anti jamur, anti peradangan. Dan lagi ngetren juga mugwort ya. Ini dipakai sebagai bahan dasar dari kosmetik-kosmetik. Warnanya memang lebih hijau karena memang diambil dari kelompok tanaman itu tadi. Mengandung pertama mugwort extract. Ini kaya akan vitamin E ya, bisa membantu menenangkan kulit sebagai antibakteri, sebagai anti peradangan juga ya, terutama untuk kulit yang berjerawat. Jadi yang berjerawat sebenarnya cocok untuk pakai yang Mugwort Mask ini. Kemudian kandungan keduanya vitamin C. Ya, vitamin C untuk kulit bagus ya, melindungi dari UVB juga, dan ya itu aman aja sih vitamin. Glutathione. Nah ini banyak juga yang nanyain glutathione di kosmetik-kosmetik perawatan kulit wajah maupun kulit badan, tubuh semuanya. Apakah aman? Sebenarnya itu aman-aman aja dipakai karena itu bukan termasuk bahan kimia yang berbahaya. Ya sebenarnya saya sempat bahas juga bahan-bahan kosmetik yang kalian harus hindari. Mungkin kalian bisa kunjungi aja video yang ini, saya sudah sebutkan beberapa. Kalau milih kosmetik mungkin dicocokin aja ya. Ada nggak sih kandungan-kandungannya saya sebutkan di dalam video itu. Supaya lebih singkat ya, kalau saya bahas di sini agaknya terlalu panjang. Ada juga niacinamide. Niacinamide ini juga aman ya, dipakai untuk Anda yang hamil dan juga menyusui. Dia fungsinya sebagai anti peradangan ya, terutama yang kulitnya berjerawat, iritasi. Dan ini bagus nih, yang menurut saya cocok buat kulit saya yang agak minyakan gitu ya. Ada bambu charcoal ya. Dia fungsinya menyerap minyak berlebih. Jadi yang wajahnya jadi pabrik minyak. Biasanya ibu hamil juga nih kadang-kadang kan kulitnya lebih berminyak ya karena efek hormonal. Ini bagus untuk mengeringkan, setidaknya mengeringkan tapi bukan yang sampai keripik gitu ya. Kadang-kadang kita kalau pakai produk wajah yang mengeringkan jadi kayak ketarik gitu ya kulitnya. Terutama di area T ini ya, yang banyak sekali kelenjar minyak, itu bagus. Dan ini juga yang bagus, klorofilin, yang berfungsi sebagai antiinflamasi, antibakteri yang dapat membantu mengurangi peradangan juga. Jadi sebenarnya fungsinya produk ini khususnya yang Mugwort Mask ini, kulit kalian yang berminyak, yang sering jerawatan, yang ada iritasi kulitnya, ini bagus ya untuk kalian. Dan juga ada kandungan-kandungan yang lain ya, seperti green tea powder, allantoin, yang itu aman. Jadi saya bisa simpulkan untuk produk herbalism Mugwort Mask yang warna hijau ini, yang masker dari Scarlett Whitening ini, bisa dipakai untuk Anda yang sedang hamil. Cuman ternyata ini harus digarisbawahi. Saya obok-obok lagi, ternyata di sini juga disebutkan ada kandungan salisilat. Ini yang agak saya sayangkan ya. Meskipun salisilat ini bukan yang bahaya banget, cuman buat Anda yang hamil di trimester pertama, yang baru tahu hamil, itu sebaiknya dihindari aja kalau bisa. Karena kalau terlalu banyak konsentrasinya agak bahaya. Sayangnya saya nggak tahu berapa konsentrasi salisilat asik ini ya. Jadi asam salisilat atau salisilik asid ini fungsinya sebenarnya anti jerawat dan juga mengurangi minyak di kulit. Sebenarnya itu kalau bisa dihindari untuk ibu hamil, terutama di trimester pertama yang baru tahu hamil, karena di sana
lagi proses pembentukan organ-organ janin. Kalau bisa sih dihindari, ya. Jadi mungkin buat kalian mau pakai ini di trimester kedua, ketiga, boleh. Saya sarankan bisa, karena kandungannya nggak ada masalah. Cuman untuk hamil yang baru-baru, yang masih hamil muda banget, kalau bisa cari bahan yang lainnya, atau kalau memang mentok ya, mungkin kulitnya jerawatan parah, konsultasikan dengan dokter kalian, karena harus dilihat dulu persentase asam salisilat dan lainnya. Saya coba cari-cari, nggak disebutkan ya berapa persennya asam salisilatnya. Jadi saya agak kurang merekomendasikan untuk yang hamil di trimester pertama. Itu aja ya. Kemudian lanjut, produk yang kedua ini Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Kita singkat gel mask saja ya. Ini khusus kulit kalian yang kering, yang tipe kulitnya kering, kemudian gampang sensitif, gampang iritasi, nih cocok. Dan kandungannya ternyata ada 7, tadi saya singgung ya, 7 buah ekstrak buah berry. Berry itu apa aja sih? Ada blackberry, bukan blackberry handphone ya. Ada blackberry, blackcurrant, blueberry, raspberry, cranberry, kemudian acai berry, strawberry, berry-berry, pokoknya yang berry-berry. Itu ada. Jadi ini ekstrak, mengandung ekstrak buah-buah tersebut. Ya kita bilang buah ya, buah aja lah. Ya memang buah lah. Berry itu golongan buah. Itu bagus untuk kulit ya. Kadang kita makan biasa pun buah-buah yang berry-berry itu ya, itu bagus untuk kulit, kesehatan kulit, tinggi vitamin C. Kemudian juga bisa meredakan peradangan sebagai antioksidan alami yang bagus untuk menguatkan lapisan pelindung kulit. Apalagi dibikin masker. Itu recommended sih, bagus ya. Saya baru tahu ini sih ya, produk perawatan wajah yang mengandung berry itu tadi. Keren lagi, ini mengandung ekstrak ginseng. Nah ini ginseng ini biasanya saya temukan di suplemen dan juga produk perawatan rambut ya. Tapi ini ternyata ada di masker. Ekstrak ginseng ini membantu meningkatkan produksi kolagen sehingga dapat mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan ya, keliputan. Ini bagus. Dan juga menyeimbangkan kadar minyak pada kulit. Itu aman ya, ekstrak ginseng. Ya alami, bahan alami, aman. Kemudian allantoin yang tadi juga ada di yang di mugwort masknya juga ada di gel masknya ini. Allantoin ini membantu menghidrasi kulit ya, lebih seperti melembabkan ya, mempercepat penyembuhan luka, terutama mungkin ada bekas jerawat, itu bisa. Centella asiatica, ekstrak Centella asiatica ini juga cukup ngetren beberapa akhir ini. Dia memiliki fungsi yang bagus sebagai anti radikal bebas ya, kemudian mempercepat penyembuhan luka, bekas-bekas luka yang di wajah, bekas jerawat, membantu menenangkan dan menghidrasi kulit, meningkatkan produksi kolagen. Ya mirip-mirip dengan allantoin tadi ya. Itu lagi ngetren Centella asiatica itu, yaitu kalau bahan alami ya aman-aman aja ya, dipakai untuk hamil dan juga menyusui. Ada juga kandungan lain seperti vitamin C, niacinamide, timun laut juga ada ya. Kemudian ekstrak watermelon ya, bahkan semangka juga ada. Jadi karena bahannya lebih ke herbal, kemudian sedikit sekali mengandung bahan kimia, ini aman aja. Saya katakan ini aman. Untuk tipe kulit kalian yang kering ya, sensitif, gampang iritasi, cocok. Atau mungkin yang ada bekas-bekas luka di wajah, bekas jerawat juga bisa. Ini dari trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga kehamilan, ibu menyusui pun aman-aman aja. Cuman yang ini aja tadi, kalau di trimester pertama, kalau bisa cari yang lainnya dulu deh, atau pakai yang ini aja. Setelah hamil trimester kedua, ketiga, silakan boleh aja dipakai. Ya jadi itu kandungannya. Kemudian apa lagi ya untuk keamanan? Oh coba kita tes saja supaya saya bisa testimoni juga pakainya rasanya kayak gimana. Oke, jadi kita cobain ya rasanya gimana pakai masker barunya Scarlett ini. Saya pakai yang mugwort mask ini karena menurut Scarlett rekomendasinya ini untuk kulit yang berminyak, yang pori-porinya besar-besar ya kayak kulit saya. Kemudian yang mungkin ada baru ada jerawat muncul yang masih meradang, bisa pakai yang mugwort mask ini. Saya cobain. Pertama, ya ini ada dikasih spatula kecil ya nanti buat oles-oles. Baunya dulu,
ya. Kayak gini ya, jadi warnanya hijau. Karena memang dari ekstrak apa tadi? Mugwort ya. Pertama, sebelumnya kalau mau pakai harus cuci muka dulu. Ini kebetulan saya tadi sudah habis mandi ya, cuci muka. Kemudian diambil secukupnya, dioles merata di area kulit kalian. Kayak gini aja ya mungkin ya, kira-kira ya. Kemudian diratain ya. Ya, jadi pakai kayak gini. Ini disuruh nunggu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Habis itu dibilas, dicuci. Ya, nanti tungguin 10 menit lagi saya bilas, coba dilihat perubahan wajahnya tambah ganteng atau enggak. Oke, ditungguin ya. Oke, jadi setelah 10 menit saya cuci muka, kesannya pertama dari baunya dulu, baunya bukan yang wangi-wangi ya, karena ini mengandung ekstrak mugwort, jadi baunya kayak daun-daunan ya, agak sedikit pahit. Sensasi di kulit, jadi daerah berminyak ini bermanfaat sekali kalau pakai masker yang mugwort mas ini. Lebih kering, tapi tidak keringnya sampai kayak ketarik gitu ya, jadi lebih kayak kering kenyal begitu ya. Karena kandungannya tadi ada mugwort, ekstrak mugwort, kemudian klorofilin dan allantoin, itu bagus untuk menenangkan kulit kalian. Yang mengurangi peradangan jerawat. Ini saya ada beberapa jerawat. Tadi saya ngaca sedikit berkurang ya kemerahannya. Kemudian yang penting juga bermanfaat untuk mengurangi minyak karena ada kandungan seperti bambu charcoal, kemudian green tea dan juga niacinamide. Mengurangi kadar minyak di kulit kalian. Jadi buat kalian yang kulitnya berminyak bisa pakai ini ya. Kemudian yang kulitnya kering bisa pakai yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Kesimpulannya, ini aman buat ibu hamil, tapi untuk yang mugwort mask, mungkin untuk hamil trimester pertama ditunda dulu. Untuk trimester kedua, trimester ketiga, silakan dipakai, nggak ada masalah. Intinya sih kalian mau merek kosmetik apapun, masker apapun, lihat-lihat dulu. Seperti tadi ya, BPOM-nya, kemudian merkuri, hidroquinone, itu harus tidak ada kandungannya di dalam kosmetiknya atau maskernya. Kalau bisa beli yang herbal, lebih aman lah setidaknya. Dan juga lihat-lihat kandungannya, ya, bahan-bahan kimia atau kandungan komposisi detailnya dari kosmetik yang Anda pilih. Jangan sampai salah pilih kosmetik yang justru berbahaya buat Anda yang sedang hamil ataupun menyusui. Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Bisa sharing lagi di kolom komentar buat kalian yang sudah nyobain masker dari Scarlett Whitening ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.